Baik, kita akan buat project baru terlebih dahulu. Klik kanan, lalu di new, lalu folder. Kita akan beri nama foldernya ini itu formatting tag. Nah, kita klik 2 kali di sini. Setelah itu kita buka command prompt, ketik di sini cmd, enter. Lalu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Kemudian kita akan buat file baru. Kita akan beri nama index.html. Kita buka filenya. Nah, di sini sudah muncul index.html-nya. Oke, di sini kita akan buat HTML-nya. Jadi, yang pertama itu adalah caranya membuat teks tebal. Jadi, kita akan pakai paragraf dulu. Kalau kita buat seperti ini, hello world misal. Kalau kita simpan dan kita akan buka di Chrome, hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi tulisannya itu tidak tebal gitu. Kalau misal Anda ingin agar tulisan wall ini tebal, Anda bisa menggunakan di bagian di sini itu menggunakan tag B kayak gitu. Masukkan yang wall ini ke dalam tag B di sini. Jadi ini di dalam paragraf, tetapi di dalam ini ada tag B seperti ini gitu di tulisan wall-nya. Kalau kita buka lagi, kita reload, maka di sini akan muncul ini yang hurufnya tipis dan ini yang tebal. Dan satunya lagi kita bisa juga menggunakan tag strong. Jadi tinggal kita duplikat aja ini. Ini kita akan ganti menjadi strong gitu. Kalau kita simpan, kita akan reload di sini. Hasilnya juga sama seperti ini. Jadi ini hurufnya tipis dan ini yang tebal. Nah, direkomendasikan pakai yang mana? Pakai yang strong ini karena dia itu lebih semantik. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat teks yang miring. Jadi kita bisa membuat ini. Kita duplikat dulu ya di sini. Setelah itu di sini kita akan ganti menjadi pakai tag i gitu. Dan pakai tag em. Jadi kalau kita reload di sini, maka di sini akan muncul ini hello dan world-nya ini hurufnya itu miring gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan tag i dan em untuk membuat teks yang miring. Nah, ini itu yang direkomendasikan digunakan adalah tag em ini gitu. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk membuat teks yang kecil gitu. Jadi kita bisa menggunakan di sini pakai small gitu. Kalau kita simpan dan kita bakalan reload di sini, maka di sini akan muncul hello, wall-nya ini akan sedikit lebih kecil munculnya, kayak gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk menandai teks yang dicoret atau dihapus? Jadi kita bisa menggunakan del seperti ini. Jadi cukup kita duplikat aja di sini, kita akan isikan di sini del gitu. Jadi kalau kita simpan dan kita reload di index.html-nya, maka akan muncul hello, wall-nya ini akan dicoret seperti ini gitu. Jadi tag ini menandakan bahwa tulisan yang di sini itu sudah tidak digunakan gitu. Misal kita ada update tapi ini nggak jadi dipakai, kita bisa menggunakan yang del ini. Kalau misal Anda ingin ada perubahannya gitu, jadi terlihat ada perubahannya gitu. Kemudian selain del, ada tag lain, yaitu kita bisa menggunakan tag ins untuk menandai teks yang baru ditambahkan. Jadi kita bisa duplikat di sini, ini kita akan isi pakai tag ins gitu, ins gitu. Kalau kita simpan dan kita reload di sini, maka akan muncul hello world seperti ini. Nah, teks ini itu menandakan bahwa dia itu baru ditambahkan gitu. Jadi misal ada update gitu ya, yang ini itu nggak jadi teksnya gitu, sedangkan yang ini itu yang baru yang jadi dipakai. Kemudian di sini kita bisa membuat subscript, yaitu teks kecil di bagian bawah dengan menggunakan tag sub di sini. Jadi kita bisa buat di sini misal ada paragraf H2O gitu. Kalau misal kita pakai biasa ya, cara biasa seperti ini, kita reload di sini, maka akan muncul H2O gitu. Nah, duanya ini kita ingin agar di bawah sini. Caranya gimana?
caranya adalah kita bisa menggunakan di sini pakai sub gitu. Masukkan duanya itu ke dalam sini. Kalau kita simpan, hasilnya itu adalah H2O gitu. Kemudian satu lagi, gimana caranya untuk membuat pangkat. Jadi kita bisa menggunakan tag paragraf, misal X pangkat 3 gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan tag sub gitu. Kemudian kita masukkan 3-nya di sini, di sub ini. Kalau kita reload di sini, maka akan muncul X pangkat 3 seperti ini. Nah, kalau misal kita pengen gabungkan tagnya gimana gitu ya. Jadi di dalam sini ada banyak gitu misal. Itu bisa ya, misal ini H2O gitu. Nah, O-nya ini saya ingin agar tebal gitu. Jadi kita bisa seperti ini. Jadi tinggal kita pakaiin B di sini. Ini seperti itu gitu. Nah, kayak gini juga bisa gitu. Jadi O-nya ini tebal gitu. Jadi nggak ada batasan berapa banyak kita masukkan elemen di sini gitu. Jadi misalnya aja ini ada P di dalamnya, ada sub, lalu ada B gitu. Jadi itu masih bisa.